Hari ini saudara, penuhi hidupmu dengan firman. Amin. Ya, dia sudah mendengar bukan berita, tetapi berita-berita, semua cerita tentang Yesus dia dengar. Ketika dia dengar terus diisi, hanya permukaan aja. Hari ini khawatir sebentar aja. Kami pergi tanggal 24 dan pulang tanggal berapa? Tanggal 5. Jadi puji Tuhan, ada sedikit laporan mungkin ya. Jadi sana kami sempat kemarin berbagi dan berbicara dengan beberapa hamba Tuhan. Ada satu komunitas namanya Persekutuan Hamba Tuhan garis depan. Nah, bayangkan, rupanya ada juga garis depan, ada juga garis belakang. Jadi yang saya temui ini garis depan. Jadi kami sempat sharing di doa dan resolusi mereka. Dan kalau yang sebelah kanan ini, saya sharing tentang sekolah misi kita dan juga beberapa pelayanan di Batam. Kemudian, ini mana ini? Kalau saudara lihat, ini yang kecil ini, ini istri saya. Ini pertama kali dia menerjemahkan, puji Tuhan selalu ada pertama kali kan. Jadi dia berdekatan katanya, tapi saya nggak tahu lah. Saya berharap khotbahnya nggak bilang A, dia bilang B kan. Pastinya semua diberkati, saya percaya. Dan ini ada beberapa KKR terjadi, dan saya juga berkesempatan melayani Sentosa di sana dan 2 muridnya. Sudah ada 2 muridnya di sana. Kita berdoa biar terus terjadi pelipat gandaan. Dan kalau lihat saudara lihat, ini senyumnya berbeda ya. Ini lagi di Singkawang, tadi nggak pernah senyum ya, ini senyum ya. Kenapa? Belanja di sini. Nah, dan ini hari terakhir sebelum kami pulang, dan saya bilang sama semua yang di dapur, saya bilang dia beli ada 1 sekel goreng saudara. Jadi jarak Singkawang itu dari Pontianak 3,5 jam, PP 7 jam. Saya sewa mobil 450.000, bensin 500.000. Harga sendoknya 40.000. Makan lagi di situ kan. Jadi saya bilang jangan rusak sendok ini ya, karena harganya 1,2 juta total. Makanya senyumnya nggak begitu ya, luar biasa, puji Tuhan. Jadi kami kembali dengan selamat, puji Tuhan, dan ya bisa bertemu lagi dengan saudara semua. Amin. Saya hari ini khotbah saya kasih judul yang luar biasa, lagu kita hari ini sungguh memberkati. Dan khotbah saya hari ini adalah iman yang menyentuh Yesus. Ya, lagu-lagu kita jadi bilang apa kita lebih daripada pemenang, ya kan? Baru apalagi kita datang ke altarnya, Tuhan ubahkan. Ayatnya kita baca sama-sama. Kita harus baca dari Alkitab kita ya, jangan lagi dari PowerPoint. Kita buka Alkitab, yang saudara bawa Alkitab boleh, yang bawa handphone boleh. Gambarnya bukan warna hijau baru kayak chat ya saudara, itu WhatsApp. Dia gambarnya biasanya kotak, tulisannya Alkitab ya, diklik. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai 32. 34, kita baca berganti-gantian. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Saya baca ganjil, saudara baca yang genap. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum bilang amin, handphonenya macet atau lagi download. Oke ya, saya baca yang ganjil. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang yang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Perempuan itu
itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Imanmu telah menyelamatkan, pergilah dengan selamat dan selamat. Amin. Saudara-saudara, konteks dari cerita ini adalah, kalau kita baca kisah di atasnya sedikit, adalah Tuhan Yesus ketemu dengan seorang pemimpin, ya, pemimpin rumah adat namanya Yairus. Jadi si Yairus ini ketemu dengan Tuhan Yesus dan dia bilang, Tuhan, anakku yang perempuan sedang sakit dan hampir mati, datanglah ke rumahku. Dan Tuhan Yesus bergerak dan dia bilang, ayo kita pergi ke rumah. Jadi sebenarnya konteks ini tak ada, kalau kita baca, gak ada yang Yesus ketemu dengan perempuan ini. Oke, itu konteks yang pertama. Yang kedua, perempuan ini bukan sakit 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, Bapak Ibu. Alkitab mencatat di ayat 25 dikatakan, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara sakit 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, mungkin orang masih kuat. Dan ini sakitnya bukan sekedar sakit biasa, ini sakit pendarahan. Artinya apa? Terus-menerus darah keluar. Saya nggak tahu setelah 12 tahun itu bagaimana lagi bentuknya. Saya yakin dan percaya dia sudah kurus sekali. Dan biasanya orang yang sakit seperti ini biasanya sudah berdoa minta diangkat Tuhan. Ya, saya ketemu beberapa hamba Tuhan yang sedang sakit. Sudah contohnya 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, doanya apa? Mohon diangkat Tuhan aja. Ini 12 tahun dan Alkitab mencatat dia tidak menyerah, Bapak Ibu. Ayat 26 bilang, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dia coba bermacam cara sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jatuh miskin dia. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah semakin keadaannya semakin buruk. Pernah saudara merasa saudara sudah berusaha dengan sekuat tenaga, saudara sudah berikan yang terbaik, tapi keadaan bukan yang makin baik, malah makin parah, saudara. Situasi malah makin membuat kita lemah. Saudara pergi ke gereja, sudah kasih persepuluhan, ikut komsel, ikut pelayanan, datang paling duluan, pulang paling terakhir. Wah. Oh enggak Pak, saya datang belakangan, pulang duluan. Jangan yang begitu, saudara. Mari kita terima berkat Tuhan, udah jauh duluan, kan? Bukan. Kayaknya di sini nggak ada, ya. Itu orang. Tapi kok keadaanku tidak makin baik, Pak? Kok aku gini-gini aja? Aku lihat tetanggaku kok hidupnya makin luar biasa. Kita selalu pengen lompat, saudara. Kita pengen lompat langsung lihat terobosan, kita lihat mukjizat terjadi, kita pengen lihat hal-hal yang kita inginkan. Ada satu yang kita lupa, dan itu yang saya mau sampaikan. Poin yang pertama hari ini, mendengar. Markus 5:27 bilang begini, dia sudah apa? Mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dan belakangan berjamah jubah. Saudara, apa yang saudara dengar menentukan saudara punya iman atau malah kekhawatiran yang saudara punya. Perempuan ini tidak bergerak, dia tidak tahu mau ngapain lagi, tetapi ayat ini bilang dia mendengar tentang Yesus. Itu yang membuat dia bergerak. Kalau saya bacakan lagi, saudara, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Banyak sekali orang korban langsung ke sini. Wah, dia berusaha. Dia kan, saudara, pendarahan itu najis. Dia nggak boleh sembarangan jalan. Ketika dia jalan, dia harus bilang najis, 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 sehingga orang akan minggir. Dan ini di tengah kerumunan, dia berusaha. Ya, kalau pernah saya lihat Pak Jo kasih ilustrasinya sampai apa namanya,
merangkak mendekat Yesus, itu muncul karena dia mendengar, saudara. Maka hari ini saudara, firman Tuhan mengingatkan kita perlu mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman. Roma 10 ayat 17 berkata begini, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara, kalau saudara terlalu sering mendengar berita-berita di luar sana, ya Iran lah, perang dunia ketiga lah, apalagi harga emas naik, saudara menyesal, aduh coba dulu beli emas. Pak Menteri bilang coba dulu beli emas. Aku udah beli perak pula, kenapa udah beli emas? Kita menyesali. Harusnya yang kita pilih mendengar firman Kristus. Amin, saudara. Amin. Maka itu saudara hari ini datang tepat. Saudara datang gereja ngapain? Mendengar firman. Saudara ikut ponsel, mendengar firman, berbagi firman. Ya, tadi malam kami ada ucapan syukur satu ponsel saya diundang. Mendengar firman, saudara. Dan dari situlah mulai terjadi muncul iman. Saya kasih judul khotbah saya hari ini, iman yang mengikuti Yesus. Ibrani 11 berkata, tanpa iman tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara mungkin bertanya, Pak, apa yang menyenangkan hati Tuhan? Punyalah iman. Tandanya gimana Pak saya masih punya iman atau enggak? Lihat dari omongan saudara. Karena orang yang punya iman itu akan berkata, Alkitab bilang. Kalau saudara lebih banyak komplain, saudara lebih banyak ngomong negatif, saudara lebih banyak ngomong fakta, itu hanya tanda engkau sedang tidak berjalan dalam iman. Obatnya apa? Dengar firman. Baca Alkitab, jangan diam malam-malam. Pak, saya kalau susah tidur, Pak, saya baca Alkitab 5 menit langsung ngorok. Kan ini buruk kesaksiannya. Masa obat tidur Alkitab? Saudara baca Alkitab, ngomong saudara. Haleluya. Filipi 4 ayat 13, Filipi 4 ayat 12, baca dia. Setidaknya melawan ngantuk saudara. Tapi jangan di gereja, saudara ngantuk, saudara mulai ngomong, kita takut juga ya. Ini ada apa ya? Jadi mendengar itu penting. Saudara pilih yang saudara dengar. Kadang-kadang, apalagi kadang-kadang kalau kita ada sakit ya. Kemarin kami ada kunjungan ke rumah Pak Jai, Pak Jai. Jadi kami cerita, kami dengar, jangan minum. Air minum yang dibikin Pak Jai langsung kami habiskan, saudara. Kenapa takut? Ternyata harus minum. Berapa? Saya langsung cek Google. Berapa liternya kita harus minum? Ternyata berapa namanya itu hitungannya 40 kali berat badan. 40 ml kalau berat badan. Saya kalikan 80 kilo, 3,2 liter. Saya langsung minum kan, ke toilet minum lagi. Kenapa? Bukan kenapa? Karena ketakutan. Tapi kalau kita dengarkan firman yang muncul bukan ketakutan, tetapi apa? Iman. Ketika kau takut, obatnya bukan bilang aku nggak takut, tapi kau baca firman, dengar firman, saudara. Maka dekatkanlah ya diri saudara dalam pertemuan seperti ini. Ya, kita lagi ada dorongan gebrakan tahun ini. Ya, tahun ini tema kita adalah The Year of Divine Enlargement. Tahun perluasan ilahi. Tahun diperluas Tuhan secara ilahi. Dan itu kalau kita bicara gereja, bicara tentang perluasan secara kuantitas dan juga kualitas. Kualitas bicara apa? Berarti semua jemaat di sini mengalami pertumbuhan. Saudara, kita tidak mau saudara di sini tahun depan masih jemaat. Maksud apa? Naik level dia. Dari jemaat jadi wakil ketua komsel. Haleluya. Ya kan? Saya dengar kemarin ada di Komsel Sukacita udah mulai bicara pemerintah. Luar biasa ini. Jadi nggak ada lagi di setahun ke depan yang masih jemaat posisinya, nggak ada. Saudara yang duduk di tempat ini sudah hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 8 Maret ini, tahun depan 8 Maret saudara bukan lagi jemaat. Amin. Wakil ketua Komsel. Amin.
Yang wakil ketua komsel hari ini, tahun depan berarti sudah jadi ketua komsel. Yang sudah ketua komsel hari ini, tahun depan udah jadi pembina beberapa komsel. Jadi kerjaan Pak Resto udah enak, tinggal telepon gimana? Mau pilihnya dulu? Atau merapat dulu ke gaul? Om gaul. Enak nih. Ini asal telepon Pak Resto langsung kita ketakutan kan? Kenapa ini mau tanya? Jadi iman timbul dari pendengaran. Kita mari sama-sama mulai jangan jauhkan dirimu dari persekutuan, tempat-tempat kita merenungkan firman. Selanjutnya, ekspektasi dari iman timbul dari pendengaran. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, datanglah dengan ekspektasi, saudara. Ayat yang bilang gini, Markus 5:28, sebab katanya, siapa yang bilang ini? Perempuan itu. Nah ini, saya tanya, saya jawab kan. Perempuan itu bilang, asalku jamah saja jubahnya, apa yang terjadi? Aku akan sembuh. Dia punya ekspektasi. Ku dengar tentang Yesus, dia sembuhkan orang yang buta, dia rubah air jadi anggur, maka asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Itu namanya ekspektasi, saudara. Punya pengharapan. Saudara, kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan pengharapan, saudara. Saya mau saksikan ini. Ini saya dapatkan ketika lagi mau beli sendok istri saya yang 80 itu. Jadi hari itu tanggal 3 Maret itu adalah hari Cap Gome ya. Cap Gome kan itunya. Jadi katanya ada perayaan besar lah di Singkawang. Jadi kami sudah mendengar tentang ceritanya di Singkawang ini. Ada lagi makanannya apa namanya itu? Ciopan. Bilang itu saya susah, tapi enak katanya. Kami sudah bayangkan itu. Dan kami dengar kalau kami pergi jam 7 pagi sampai sana macet. Tahu saudara kami pergi jam berapa? Jam 3 pagi. Bayangkan ya, karena kami sudah mendengar. Dan karena kami pergi jam 3 pagi, berarti persiapan sarapan. Kami satu mobil 6 orang, ibu-ibu masak ya. Berarti masaknya kapan? Kemarin malamnya. Dimasak telur rebus, pisang rebus, semua lagi rebus-rebus. Kemudian apa disiapkan air minum, kopi, nanti kopi pahit, ada satu lagi namanya Pak Purba, kopi manis. Disiapkan semua, saudara. Mobil saya kalau malam sudah saya isi full tank. Saya cek semua air putih, aquanya, semua kita siapkan. Kenapa? Kita punya ekspektasi di Singkawang, kita akan enjoy bersama di situ sebelum pulang. Jam 3 pagi kami pergi, saudara. Cuk, pasang Google Map. 3 jam 30 menit. Perjalanan kan? Dan kalau pergi jam 3 bangun jam berapa kira-kira? Jam 2. Mandi, siapkan baju, ya kan? Karena kita mau keren berfoto. Sampai sana kami jam 7 pagi. Setelah kuliah, kecewa saya. Tapi saya melihat di perjalanan, saya renungkan. Baru hanya melihat Cap Gome aja, tapi ekspektasi besar menggerakkan kami. Jam 3 bukan masalah. Saudara, kalau kita datang, ini saya bukan marah, saya ngajak merenung ya. Saudara, kalau kita punya ekspektasi kayak ini, apakah ada alasan masak untuk anak pagi-pagi? Apakah ada alasan macet di jalan? Gak usah dijawab ya. Apakah ada alasan bensin belum diisi? Karena kita lupa ekspektasi kita. Hari ini akan sesuatu yang baik terjadi. Ekspektasi itu yang membuat kita semangat. Besok anakku harus makan. Berarti malam ini kita siapkan. Besok tinggal panas. Hanya untuk beli sendok terakhir kami di Singkawang, saudara. Tapi ekspektasi itu yang menggerakkan kami. Ekspektasi itu yang menggerakkan perempuan ini. Asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara datang konser jam 7 malam janjian, kita mulai makan jam 7, datang jam 6.50. Haleluya. Datang dengan ekspektasi. Apa yang harus bawa? Pisang goreng, bawa. Biar nggak pusing tuan rumah kan. Jangan langsung, yang bawa kerupuk, saya semuanya 10 anggota 10 bawa kerupuk. Bagi-bagi lah ya kan. Yang paling ringan terus kita bawa. Ekspektasi kita harus ada.
Dan perempuan ini ketika dia punya iman, ekspektasinya muncul, mukjizat terjadi. Amin. Nah, pelayanan ya di gereja ini saudara dari tahun 2000 mulai aktif 2011 saya mulai masuk jadi PDP, mulai konseling orang. Saudara, kita punya ekspektasi semangat. Sekarang udah agak mending ya. Dulu konseling pernikahan saudara, yang dikonseling saya lagi yang terakhir yang dikonseling itu. Uang saya lagi keluar, ayo kita ngopi ya. Tapi kenapa? Ekspektasi saya ada gitu. Firman Tuhan berkata, Daud bilang gini, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tak pernah aku lihat orang benar meminta-minta. Jadi nggak aku bilang waktu konseling, kali ini nanti yang berkeluar uang gue, nanti gue kasih notanya. Nanti kalau udah punya duit kembalikan. Enggak begitu. Kita ekspektasinya Tuhan yang panggil kita melayani dengan semangat. Amin. Ya saudara semua yang terlibat pelayanan, saya berterima kasih saudara datang, dan saya harap saudara juga punya ekspektasi. Yang lain mungkin terlibat pelayanan, ayo gabung pelayanan. Waduh Pak, jadi keluar duit saya Pak. Pagi-pagi saya berdandan. Saudara punya ekspektasi. Tangan Tuhan yang memberkati saya. Dompet gereja ini mungkin terbatas, tapi dompet Tuhan tak terbatas. Amin. Jadi begitu banyak orang di situ mengelilingi Tuhan Yesus. Makanya muridnya marah kalau orang Batak mungkin, kayak mana nih bos kita ini? Tuhan Yesus bilang, siapa yang menjamah aku? Begitu banyak orang di situ, kita lagi konser. Tiba-tiba sampai sama saya, mana tahu gitu, saking banyaknya orang. Itu yang terjadi saudara. Tetapi yang perlu kita renungkan, berarti begitu banyak orang yang menjamah Yesus, yang sembuh hanya perempuan itu. Kenapa? Dia datang dengan ekspektasi saudara. Itu makanya ya DNA gereja kita ini apa? Ngomong besar. Nama pelayanan kita ini bukan kebetulan dikasih nama Promise Land Ministry. Ada 12 pengintai, 10 pengintai bilang, waduh mereka besar, raksasa, temboknya besar, kita nggak bisa. Tapi 2 pengintai bilang apa? Kita telan mereka. Inilah DNA kita, saudara. Apa masalahmu? Harus kau bilang, kita telan sayang. Gimana Pak, belum ada sayangnya ya? Gak usah. Kita telan mereka, itu aja. Itu DNA kita, jangan dikit-dikit nangis. Maunya saudara nangis itu nangis bersyukur. Katakan amin saudara. Amin. Waktu kita menyembah Tuhan, nangisnya bukan karena masalah, nangis karena bersyukur. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Jadi saudara jangan jadi kerumunan yang itu. Semua menuruni Tuhan Yesus, semua pegang-pegang Yesus, tapi tak punya ekspektasi. Datanglah dengan pengharapan, ekspektasimu apa yang kau harapkan tahun ini terjadi. Tidak kebetulan saudara, Tuhan singkapkan sama Pak Jo, Pak Gembala saudara kita, visi tahun ini, the year of divine enlargement. Apa yang mau diperluas Tuhan dalam hidup saudara? Saya dengar ada yang kemarin kita ucapan cukup rumah baru. Saya dengar Pak Rista rumah baru. Ada yang ruko, ada tempat usaha baru, PT baru, pamer tari. Karena kita bilang PT kasih ucapan syukur, nggak jadi PT-nya, ditunda-tunda. Dan yang lain juga begitu, punya pengharapan saudara. Setiap Injil diberitakan harus ada pengharapan di situ. Pada kami cerita-cerita kan Bu Efraim katanya lagi pelayanan ke Pekanbaru karena ada keluarga sakit, sekaligus ada pelayanan misi. Orang-orang di sana betul-betul ada yang bisa baca lah, tidak bisa menapa pikirannya gimana keuangan ini kerja semua tapi nggak ada uangnya. Percayalah 5 tahun 10 tahun ke depan karena Injil diberitakan hidup mereka akan berubah. Kita juga begitu. Maka jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan yang memberitakan firman. Datang dengan ekspektasi sesuatu yang dahsyat terjadi. Ada amin? Yang terakhir saya minta Pak Aloy bawa dulu, saya mau ada ilustrasi ini dia kan. Yang ketiga adalah saudara dipenuhi firman. Wah ini bukan untuk minum ya, kalau diminum kembung juga ini. Ya kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3 ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang itu dia mendapat bersama dan menjamah Tuhan. Dia bukan mendengar cerita Yesus satu kali loh. Dibilang di sini apa?
berita. Jadi jangan bilang, Pak, aku udah ibadah pas minggu pertama, minggu 2, 3, 4, nggak perlu lagi lah. Udah dapat lah intinya. Dia di situ kan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Wah, banyak ya. Ini bukan momen tenis meja Pak ya. Jadi saudara, ini bukan klorofil. Ini karena Kelly ini. Ini tempat ini saudara, wadah ini adalah pikiran kita. Ya, inilah kita. Ini masih kosong nih. Ini jarang mendengar apa-apa ini. Ini kalau main handphone terus kosong ya. Jadi yang sering main handphone terus ya. Nah, ketika kita ada dua tadi, mendengar kata Tuhan atau mendengar kata dunia ini. Ketika kita mendengar sering kata dunia ini, maka bola-bola yang saya akan masukkan ini menggambarkan apa kata dunia ini. Ya kan? Apa kan? Perang dunia ketiga. Apa lagi? Minyak habis. Apa lagi? Sembako naik. Kos-kosan tak ada yang mewah. Lebih banyak sosial pula sekarang kan? Lebih banyak orang cuma numpang nginap. Apa lagi? Susah kan? Gak ada masuk orderan. Jodoh belum datang. Ya kan? Ini kata orang semua nih, betul ini. Apa lagi kan? Ke gereja banyak kali persembahannya. Pelayanan gak dapat duit. Apa lagi? Mau nikah sinama kurang. Mau bikin PT banyak kali. Pendidikan mahal anak-anak, kita pikirkan gimana ini? Apa lagi? Apa lagi kekhawatiran kita? Apa di sini nggak khawatir? Cari kerjaan susah, yang udah mau tamat kuliah, cari kerjaan susah. Rambut rontok. Ya. Berat badan tak turun-turun, dibilang gemoy, sakit hati kan? Akhirnya semua isi pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Kurang bola kita ini. Tapi firman Tuhan berkata, firman itu seperti air, katanya. Roh Kudus itu seperti angin. Maka saudara, ketika engkau mengalami seperti ini, maka apapun situasi yang saudara alami, yang saudara pikirkan hanya ini. Kata orang, loh, kata orang kalau suamiku bilang begini, ini tanda-tanda ini. Saya pernah lihat TikTok. Jadi si ceweknya bilang begini, istrinya bilang begini, Pak, kita makan tempe. Suaminya bilang, tempe. Baru si istri, pikiran istri kan ya, wah jangan-jangan dia udah suka tempe. Jangan-jangan dia udah makan di luar. Jangan-jangan terus kata istrinya. Baru di otak si cowok, tempe, akhirnya makan tempe lagi. Si cewek udah khawatir berlebihan. Kenapa? Pikirannya dipenuhi dengan semua hal-hal negatif dari dunia ini. Padahal sederhana, dia pakai tempe, akhirnya makan tempe lagi. Udah rindu suaminya makan tempe. Terus gimana Pak menghadapi semua ini? Ketika pikiran dipenuhi dengan hal dunia ini, ketika aku takut, aku khawatir, apakah aku harus bilang, aku tidak takut, aku tidak khawatir? Enggak bisa dengan kekuatan kita, saudara. Maka itu kita perlu firman tadi kan? Itu firman, saudara. Maka saudara datang ibadah, datang konser, dengar firman. Pak, udah setahun apa Pak? Enggak terjadi perubahan, masih kotor aja pikiranku. Santai. Teruslah setia, hadiri terus konser saudara, datang ibadah cepat. Apa lagi? Ayat hafalan. Apa lagi? Doa, ikut doa malam. Ya kan? Lama-lama terus firman masuk ke dalam hidup saudara. Udah mulai pergi dari kekhawatiran satu. Bikin PT dari mahal, takut ditipu orang. Udah jatuh kan? Udah ada kerjaan.
Ketika terus diisi dengan firman, saudara, kurang. Untung ada Aqua. Bukan iklan ya, saya nggak dibayar Aqua ya. Ketika kita terus mengisi diri kita dengan firman, maka semua kekhawatiran ini tak lagi dalam pikiran kita. Gimana Pak kalau ini ya, ini kita anggap luarnya. Gimana Pak kalau ada mulai kekhawatiran lagi muncul? Dia tak akan pernah bisa masuk lagi, saudara. Di luar dia. Apakah Yesus pernah juga masuk di pikiran iblis? Pernah. Dibilang kalau kau anak Tuhan, kau rubah batu ini jadi roti. Tapi dia tak masuk, saudara. Dia jauh dengan firman. Kenapa? Hidupnya dipenuhi dengan firman. Didorong-dorong pun tak masuk dia. Jadi hari ini, baik pingpong yuk gitu. Hari ini, saudara, penuhi hidupmu dengan firman. Amin. Semua kekhawatiranmu itu mantul, cuma di permukaan aja. Kita paksa masuk rumah, ditumpah. Jadi hari ini datanglah, ya, hadirilah. Oh, KKR besar. Hadirlah ibadah-ibadah itu dengan firman. Ya, dia sudah mendengar bukan berita, tetapi berita-berita. Semua cerita tentang Yesus dia dengar. Ketika dia dengar terus diisi. Hanya permukaan aja. Hari ini khawatir sebentar aja. Kalau dibilang tidak khawatir, nggak mungkin, saudara. Tak mungkin. Selama kita hidup, pasti kekhawatiran ada. Tapi dia nggak lama-lama, hanya di permukaan saja. Ada amin, saudara? Maka tahun ini kita bisa bilang tahun 2026, tahun perluasan. Tuhan akan tolong saya. Maka dalam apa itu? Lagu bahasa Inggrisnya itu sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup, Tuhan berkata. Kenapa itu bisa kita nyanyikan? Pikiran kita dipenuhi dengan firman. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kata-kata dunia, lalu kita lain. Lalu kita bilang di sini, di sudut kota ini ya, nangis saudara di sudut kota. Karena kami waktu di Pontianak ada kafe namanya Sudut. Jadi orang-orang yang lebih pusing di situ, di sudut itu. Harganya mahal lagi, aduh. Jadi saudara jangan isi dengan firman. Kemudian saya baca selanjutnya saudara. Kemudian dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dan belakang dan menjamah jubahnya. Ketika kita semakin sering mendengar firman, makanya saya ngerti Pak Widan dia bilang dia baca Alkitab satu kali Alkitab dia baca itu bisa 1 bulan, bisa kurang 1 bulan. Walaupun saya cepat sekali Bapak itu baca, tapi itu membuat dia semangat. Saya yakin dia capek, saudara. Dia sering traveling saya lihat kan, kadang-kadang ke Semarang lah, ke Batam lah, ke Kuala Lumpur, kemana-mana. Saya kemarin pulang dari Pontianak istirahat dulu gitu. Bapak itu tetap aktif. Kenapa? Itu membuat dia semangat. Dia sering mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan harapan saya, doa saya setiap jemaat di tempat ini juga kesukaannya mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi saya kiri di sini. Oh, sudah habis. Maka saudara, saya minta bangkit berdiri dan tim boleh Pak Aloy yang tuh. Saya minta bangkit berdiri dan tim musik untuk maju ke depan. Jadi saudara, firman itu jangan saudara pikir untuk menjadi kuat bukan dengan kekuatan kita, tetapi ketika kita firman, kita mendengar firman ada dalam hidup kita, maka kita mulai bergerak melangkah dengan iman. Maka kita punya ekspektasi bahwa Tuhan sanggup bekerja. Bahkan di tengah-tengah semua kenegatifan dunia ini, pikiran kita bisa dipenuhi dengan firman.